Selamat datang di Desas-Desus, tempat di mana kisah horor mistis bersejarah dihidupkan kembali. Jika Anda pecinta cerita seram dan misteri yang penuh dengan sejarah gelap, bergabunglah dengan kami dalam perjalanan menegangkan ini. Dukung channel kami dengan subscribe dan aktifkan notifikasi agar Anda tidak ketinggalan setiap kisah menakutkan dan fakta mistis yang akan kami ungkap. Jadilah bagian dari komunitas kami yang berani mengeksplorasi sisi gelap sejarah. Rumah sakit tua di Semarang, yang sudah lama tidak beroperasi, terlihat seperti bangunan hantu di tengah kota. Bangunannya usang dan penuh dengan dinding berlumut, serta jendela-jendela pecah. Pengusaha sukses bernama Richard memutuskan untuk membeli dan mengubah rumah sakit tersebut menjadi hotel mewah. Namun, sebelum renovasi dimulai, ia ingin memastikan bahwa tidak ada gangguan paranormal di tempat tersebut. Untuk itu, Richard mengundang tim penyelidik paranormal yang terdiri dari 4 orang, Maya, Anton, Dita, dan Jayan. Mereka terkenal dengan kemampuan mereka dalam mengungkap fenomena gaib. Begitu memasuki rumah sakit, tim penyelidik merasakan suasana yang aneh. Udara di dalamnya terasa berat dan dingin, seolah-olah ada sesuatu yang tidak terlihat sedang mengawasi mereka. Maya, sebagai pemimpin tim, memutuskan untuk mulai dengan melakukan survei umum. Mereka mengunjungi beberapa ruang utama seperti ruang perawatan, ruang bedah, dan ruang arsip. Di ruang perawatan, mereka menemukan tempat tidur yang sudah berdebu dan alat-alat medis yang tertinggal. Semua ini tampak seolah-olah ditinggalkan begitu saja. Dita, ahli dalam teknik perekaman paranormal, mulai memasang alat perekam suara di berbagai sudut ruangan. Dia berharap bisa menangkap suara-suara aneh yang mungkin mengganggu. Anton, yang dikenal dengan keahliannya dalam membaca energi, merasakan adanya energi negatif yang kuat di sekitar ruang bedah. Dia mengatakan kepada tim bahwa dia merasa sesuatu yang buruk terjadi di sana. Jaya, seorang ahli sejarah, menemukan beberapa dokumen tua yang tersembunyi di lemari arsip. Dokumen-dokumen ini tampaknya berisi catatan medis dan laporan eksperimen dari masa lalu. Saat malam mulai turun, suasana di rumah sakit semakin mencekam. Tim penyelidik merasa seolah-olah mereka tidak sendirian, dan suara-suara aneh mulai terdengar dari berbagai penjuru. Maya memutuskan untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut di ruang arsip, tempat di mana Jaya menemukan dokumen tua. Mereka berharap menemukan petunjuk tentang sejarah rumah sakit tersebut. Ketika mereka membuka dokumen, mereka menemukan laporan-laporan yang menjelaskan tentang eksperimen medis yang dilakukan pada pasien tanpa persetujuan mereka. Ini termasuk percobaan yang melibatkan obat-obatan eksperimental dan prosedur bedah yang tidak etis. Dita tiba-tiba merasa ada sesuatu yang salah. Alat perekamnya mulai merekam suara-suara aneh yang tidak bisa dijelaskan, termasuk suara jeritan dan tangisan. Di ruang bedah, Anton merasakan energi yang semakin intens. Dia merasa seperti ada sesuatu yang sangat jahat tersembunyi di balik dinding ruangan tersebut. Jaya menemukan catatan yang menunjukkan bahwa eksperimen-eksperimen tersebut dilakukan oleh seorang dokter bernama Dr. Rudy, yang dikenal dengan metode-metode kontroversialnya. Dalam catatan tersebut, Dr. Rudy mencatat bahwa beberapa pasien mengalami efek samping yang parah, dan ada laporan tentang pasien yang menghilang secara misterius. Ketika mereka sedang meneliti lebih dalam, sebuah suara keras tiba-tiba terdengar dari ruang bawah tanah. Suara itu terdengar seperti benda berat yang jatuh. Tim memutuskan untuk mengeksplorasi ruang bawah tanah. Mereka menemukan tangga yang membawanya ke sebuah lorong gelap yang tampaknya belum pernah tersentuh selama bertahun-tahun. Di lorong tersebut, mereka menemukan ruangan yang tampak seperti ruang eksperimen dengan berbagai peralatan medis yang rusak. Ruangan itu dipenuhi dengan aroma bau busuk. Di sudut ruangan, mereka menemukan sebuah meja bedah dengan peralatan yang masih tersisa. Meja tersebut tampak kotor dan berlumuran noda-noda yang tampaknya adalah darah. Maya merasakan kehadiran yang sangat kuat di ruangan tersebut. Dia merasa seperti ada sesuatu yang tidak senang dengan kehadiran mereka dan siap untuk menunjukkan dirinya. Tiba-tiba, pintu ruang bawah tanah tertutup dengan keras, dan tim terjebak di dalamnya. Mereka merasa panik dan mencoba membuka pintu, tetapi tidak berhasil. Dalam kepanikan, Dita melihat bayangan-bayangan bergerak di sekitar ruangan. Bayangan-bayangan tersebut tampak seperti sosok-sosok yang tidak jelas dan penuh kemarahan. Anton merasa energi yang sangat gelap dan kuat. Dia mencoba menggunakan teknik meditasi untuk menenangkan situasi, tetapi tidak berhasil. Jaya menemukan sebuah buku tua di salah satu rak yang tampaknya merupakan jurnal pribadi Dr. Rudy.
Buku tersebut berisi catatan tentang eksperimen dan obsesi Dr. Rudy terhadap kesadaran manusia. Dalam jurnal tersebut, Dr. Rudy menulis bahwa dia berusaha untuk mencapai kehidupan abadi melalui eksperimen-eksperimen yang dilakukannya pada pasien-pasiennya. Jurnal tersebut juga menyebutkan tentang ritual-ritual gelap yang dilakukan Dr. Rudy untuk mencoba menghubungi entitas dari dimensi lain, berharap untuk mendapatkan kekuatan dan pengetahuan yang tidak biasa. Maya merasa sangat ketakutan dan mengusulkan agar mereka melakukan ritual pembersihan untuk mencoba mengusir entitas yang mungkin terikat dengan eksperimen-eksperimen tersebut. Dita mulai mempersiapkan alat-alat untuk ritual pembersihan. Dia meminta semua anggota tim untuk tetap tenang dan mengikuti instruksi dengan cermat. Saat ritual dimulai, lampu-lampu di ruang bawah tanah berkedip-kedip dan suara-suara aneh semakin kuat. Tim merasa bahwa mereka sedang menghadapi sesuatu yang sangat kuat. Selama ritual, bayangan-bayangan di sekitar ruangan semakin intens dan mulai bergerak lebih dekat kepada mereka. Tim merasa seperti mereka sedang dalam bahaya besar. Maya membaca doa-doa pembersihan dengan suara lantang, berharap bahwa ini bisa membantu mengusir entitas yang mengganggu mereka. Suara jeritan dari bayangan semakin keras. Dalam kekacauan, Anton melihat sosok seorang pria tua dengan wajah yang penuh luka. Sosok tersebut tampak marah, dan tampaknya merupakan roh Dr. Rudy. Rudy tampaknya tidak senang dengan ritual yang dilakukan tim. Dia berusaha untuk menghentikan mereka dengan menggunakan kekuatan gaibnya. Dita terus membaca doa dan melakukan gerakan ritual, berharap bahwa ini bisa membantu mereka melawan kekuatan Dr. Rudy dan entitas-entitas lainnya. Dengan usaha keras, ritual akhirnya mulai menunjukkan hasil. Bayangan-bayangan mulai menghilang, dan suasana di ruang bawah tanah mulai terasa lebih tenang. Setelah beberapa saat, pintu ruang bawah tanah terbuka secara tiba-tiba, dan tim bisa keluar dari sana dengan lega. Mereka merasa bahwa mereka telah berhasil mengatasi ancaman tersebut. Namun, begitu mereka keluar, mereka menemukan bahwa rumah sakit tersebut tampaknya semakin angker. Mereka merasa bahwa tempat itu masih menyimpan banyak rahasia. Richard, pengusaha yang mengundang mereka, bertanya tentang hasil penyelidikan. Tim menjelaskan semua yang telah mereka temui, dan saran mereka untuk tidak melanjutkan proyek renovasi. Richard merasa terkejut dan kecewa dengan hasil penyelidikan. Dia memutuskan untuk membatalkan proyek hotel dan memikirkan cara lain untuk menangani bangunan tersebut. Tim penyelidik meninggalkan rumah sakit dengan perasaan campur aduk. Mereka merasa lega telah berhasil mengatasi situasi yang menegangkan, tetapi juga khawatir tentang apa yang mereka temui. Dalam perbincangan mereka setelah kejadian, mereka sepakat bahwa rumah sakit tersebut menyimpan banyak rahasia kelam dan mungkin tidak akan pernah sepenuhnya terpecahkan. Maya merasa bahwa pengalaman tersebut telah mengajarkannya banyak tentang kekuatan dan ancaman di dunia gaib. Dia merasa lebih waspada terhadap hal-hal yang tidak bisa dijelaskan. Anton merasa bahwa pengalaman tersebut menambah pengetahuannya tentang energi dan entitas gaib. Dia berencana untuk terus mempelajari fenomena tersebut. Dita merasa bahwa keterampilan perekamannya telah terbukti sangat penting dalam mengungkap kejadian-kejadian paranormal. Dia merasa lebih percaya diri dalam menghadapi situasi serupa di masa depan. Jaya merasa bahwa pengetahuan sejarah yang diperolehnya dari jurnal Dr. Rudy sangat berharga. Dia merasa bahwa penelitian sejarah medis adalah hal yang penting untuk dipelajari. Setelah kejadian tersebut, tim penyelidik merasa bahwa mereka telah melalui pengalaman yang sangat menegangkan dan mematikan. Mereka merasa bahwa mereka telah melakukan tugas yang penting. Rumah sakit tua di Semarang tetap menjadi tempat yang angker dan tidak pernah digunakan lagi. Para penduduk setempat mulai menganggapnya sebagai tempat terlarang dan menghindarinya. Cerita tentang rumah sakit dan eksperimen-eksperimen gelap yang terjadi di dalamnya menyebar dan menjadi legenda urban di kalangan masyarakat Semarang. Richard akhirnya memutuskan untuk menjual rumah sakit tersebut kepada pihak yang lebih berpengalaman dalam menangani bangunan bersejarah. Dia berharap bahwa tempat tersebut akan memiliki nasib yang lebih baik di masa depan. Cerita ini menggambarkan bagaimana tim penyelidik paranormal menghadapi teror dan rahasia gelap dari rumah sakit tua yang penuh dengan eksperimen medis yang tidak etis. Twist yang mengejutkan datang dari fakta bahwa Dr. Rudy, sang dokter yang melakukan eksperimen, masih menghantui tempat tersebut, berusaha untuk mencegah pengungkapan kebenaran.